Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli tomat di warung Pak Mamat. Mana cakepnya? Ini Bu RT kayaknya belum pada tidur atau belum pada ngopi ya. Coba saya ulang lagi. Ini tanggal berapa sih Bu RT? 14. Ini masih banyak ya gaji ayang bebnya ya. Beli tomat di warung Pak Mamat. Yang jawab salam semangat, semoga hidupnya berkah dunia akhirat. Dari penyengat bawa oleh-oleh nanas. Cakepnya mana? Yang jawab salam dengan semangat, semoga hutangnya cepat lunas. Tuh, kalau hutang mah amin katanya. Masya Allah, tabarakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari Bu sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih liridaillahi ta'ala wa inayatihi wa bisyafa'ati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa talabi syifa wa sihah wal afiyah wassalamah wal barakah wa ziyadatal mahabbah wal maghfirah wa qabul hajat al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibana wa nabiyana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Amin amin ya Rabbal alamin. Yang saya hormati Ketua Taklim beserta para pengurusnya, wabil khususil khusus Bunda Eva yang menjadi wasilah saya bisa silaturahmi di hadapan ibu-ibu solihah semuanya, ibu RT, ibu-ibu yang hadir di kesempatan sore hari yang cerah, insya Allah secerah rezeki kita. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa Allah berikan karunia sehat walafiat, amin. Sehat jasmaninya, sehat rohaninya, sehat lahirnya, sehat batinnya, sehat juga dompetnya. Karena yang bikin kita sering menggigil, sering meriang, sering pusing bukan karena kurang darah, tapi kurang dana. Betul apa betul? Bukan karena darah rendah, tapi dana rendah. Betul apa betul? Lagi meriang pun kalau dikasih resep yang merah-merah segepok bakal langsung seger enggak? Seger. Alhamdulillah, itu membuktikan bahwa kita masih termasuk wanita yang normal karena masih butuh asupan vitamin C dan vitamin D. Apa itu vitamin C? Cuan. Tahu ibu cuan? Vitamin D. Tahu ibu vitamin D? Duit. Masya Allah. Insya Allah kita semuanya yang ahli tolabul ilmi, yang ahli silaturahmi, Allah luaskan rezekinya yang berkah berlimpah dari berbagai arah untuk bekal ibadah. Allah mudahkan kita dan keluarga pergi ke Mekah dan ke Madinah untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan panjang usia, rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, anak keturunan solih dan solihah, istiqomah beribadah, dimudahkan dalam kebaikan dan taat kepada Allah, dijauhkan dari keburukan dan kemaksiatan, dan insya Allah istiqomahnya kita di majelis ilmu, istiqomahnya kita di majelis dzikir menjadi jalan kita mendapat tiket husnul khotimah. Amin amin ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, puja-puji beserta syukur marilah sama-sama kita sanjungkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur. Alhamdulillah, di kesempatan sore hari yang penuh berkah ini kita masih diberikan sehat, semangat dalam taat, istiqomah dalam beribadah, bisa silaturahmi, bisa tolabul ilmi. Karena ibu-ibu harus diketahui rezeki itu bukan hanya berbentuk materi. Kita bisa sehat lalu bisa ngaji, itu juga rezeki. Kita bisa bersilaturahmi bersama-sama, niat tolabul ilmi itu pun juga rezeki. Makanya niat kalau mau ngaji teh. Tadi keluar rumah niat tidak mau pergi ke sini, niat tolabul ilmi. Niat, alhamdulillah, innamal a'malu binniyat, agar setiap lelah kita jadi pahala
jadi berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Awas, ibadah itu harus sesuai ilmu, jangan karena nafsu. Ibu niat ngaji ibadah, tapi ingat ibu seorang istri. Istri surganya ada dalam keridhaan suami. Meski ibadah kita hebat, puasanya rajin, hatamannya rajin, sodakohnya banyak, sholat malamnya rajin, kalau suami enggak ridho, percuma. Jadi saya mau nanya, ibu-ibu tadi kesini izin tidak sama ayang bebnya? Masya Allah. Ada yang izin, ada yang enggak katanya. Yang izin nilainya 1000. Yang enggak kenapa? Saya bertanya, kok enggak izin sama yang bebnya? Karajo. WA dong. Assalamualaikum ya yang bebek. Mamah mau pergi ngaji. Gitu dong. Aduh, Umi Naila malu kalau mau mesra-mesraan. Jangan malu. Mesra-mesra ke suami sendiri ibadah. Ya Bu, manggil kesukaan pasangan itu ibadah. Jangan salah, bisa jadi karena ibu rajin izin ketika mau wirid, nanti ditambah sanggunya untuk wirid. Biasanya mama ini bekal untuk wirid ya dari papa 100.000. Barangkali mamah mau sedekah nanti di tempat wirid, pulangnya mamah haus, beli sana di Alfamart, beli bakso kalau mamah mau. Gitu kan, suka gitu kan? Suka dikasih sanggup enggak sama suaminya kalau mau ngaji? Boro-boro kata ibu. Sudah dikasih izin pun alhamdulillahirabbil alamin. Jadi yang harus kita tanamkan di dalam relung hati kita, rezeki bukan hanya yang berbentuk materi. Kita masih bisa sholat setiap hari, masih bisa ngaji Al-Quran, masih ingat tahajud, masih mau sholat duha, masih mau sedekah hari Jumat barokah, masih mau silaturahmi dengan tetangga, dengan sama kawan majelis ilmu. Itu juga adalah rezeki. Alhamdulillah. Begitu ibu. Jadi biar otak kita itu enggak sering panas. Karena kalau emak-emak yang dipikir rezeki itu uang aja, kalau nggak ada uang itu pusing 7 keliling. Padahal masih banyak yang harus disyukuri. Yang penting masih bisa makan, alhamdulillah. Yang penting masih bisa minum, alhamdulillah. Yang penting tidur masih nyenyak, oksigen masih dikasih gratis sama Allah. Coba kalau harus di rumah sakit, 1 tabung oksigen itu mau berapa? Mahal. Kita jarang bersyukur. Ya Allah, terima kasih saya bisa napas dengan leluasa. Ya Allah, terima kasih saya masih tidur nyenyak. Ya Allah, terima kasih saya masih makan enak. Karena makan enak itu bukan karena lauknya yang mewah, tapi karena kita sehat. Ibu lagi sehat, makan sama nasi hangat, ada garam, enak, ditambah sate ayam, wah enaknya luar biasa. Tapi kalau sakit, makan sama sop buntut aja pahit ya Bu. Salawat dan salam mudah-mudahan selamanya tercurah limpahkan kepada panutan alam, kekasih tercinta yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, juga kepada sahabat, keluarga, tabi'in, tabi'at, dan kita selaku umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Amin ya robbal alamin. Ibu-ibu, karena taklim sore hari ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, agar menambah keberkahan untuk kita semua, kita sama-sama membaca sholawat lagi kepada Nabi. Boleh tidak? Boleh tidak? Bosan atau tidak bersolawat? Tidak dong, masa
sholawat dibilang bosan. Jangan ya dek ya, jangan. Sholawat itu harus semangat, jangan bosan. Karena dengan bersolawat membuktikan rasa syukur kita kepada Allah sudah dijadikan umat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika orang senang bersolawat dalam hidupnya, berarti Allah memilih orang tersebut orang yang istimewa. Karena Allah tidak mungkin menggerakkan lisan hambanya untuk bersolawat kecuali orang tersebut adalah makhluk pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Mari Bu, ini sholawatnya agak semangat ya, harus semangat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Kanjeng Nabi Muhammad dilahirkannya di kota Mekah hari Senin 12 Maulid. Tahunnya tahun gajah, tahunnya tahun gajah. Ibunya Siti Aminah, ayahnya Sayyidah Abdullah, istrinya Siti Khadijah, dan juga Siti Aisyah, dan juga Siti Aisyah. Mari Bu, salatullah ala toha rasulillah. Salatullah mullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Siti Habsah, Siti Sauda, Siti Romlah, Siti Maimunah, Hindun Zainab, Siti Sofia, dan Siti Juwairiyah, dan Siti Juwairiyah. Putranya Sayyid Ibrahim, Sayyid Qasim, Sayyid Abdullah, Umi Kulsum, Siti Zainab, Ruqayyah, Siti Fatimah, Ruqayyah, Siti Fatimah. Semangat Bu. Salatullah ala toha. Salatullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Hamzah Abbas itu pamannya, Utsman Ali itu mantunya, Abu Bakar Umar mertuanya. Madinah tempat kuburnya, Madinah tempat kuburnya. Hasan Husain itu cucunya, Abu Thalib itu pamannya, Abdul Muthalib itu kakeknya, Sofia itu bibinya, Sofia itu bibinya. Salatullah ala toha
sallim wa barik alaihi. Kalau kita sholawatan, bagaimana perasaannya ibu-ibu? Tenang, apalagi adem, bener nggak Bu? Terus apalagi ya, nyes ke hati itu kalau dibawa sholawatan. Hutang masih ingat hutang? Harus diingat. Memang ibu-ibu punya hutang banyak, masya Allah. Semoga pulang dari sini semuanya lunas hutang-hutangnya. Saya punya doa dari guru saya di pesantren. Dulu saya pesantren di Pondok Pesantren Miftahul Huda Pusat, Tasikmalaya, Jawa Barat. Alhamdulillah sampai lulus, sampai wisuda, barokah dari orang tua dan dari guru, dan sehingga dengan berkah dari pondok pesantren saya bisa silaturahmi dengan ibu-ibu. Lalu saya dikasih amalan sama guru saya, kalau punya hutang ada doanya katanya, biar hutangnya cepat lunas. Ini saya mau kasih ke ibu-ibu, ibu pada mau nggak? Kalau saya kasih doanya, ibu ngamalin nggak? Mau dibaca? Biar lunas hutangnya ya. Ikutin ya ibu-ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada semangat Bunda. Berarti apa itu? Kode. Pada semangat ini kalau doa lunas hutang nggak apa-apa, doakan ibadah. Allahumma bayarin. Bayar kalau mau lunas, betul tidak? Dan kalau sudah lunas tidak boleh ngutang lagi. Kunci lunas utama itu aja udah. Meskipun doa sampai nangis keluar darah, kalau udah lunas ngutang lagi, apalagi ini ngutangnya diem-diem ke suami. Aduh, jangan ya Bu ya, jangan. Kan ibu-ibu mah gitu, kalau bilang nanti suka dimarahin, katanya gitu. Jadi kalau ada penghasilan sendiri boleh suami tidak tahu, tapi kalau ibu murni keuangannya dari tangan suami, kalau ada apa-apa bilang ke suami. Bahkan untuk bersedekah pun harus atas izin suami. Nah, ketika ngomongin masalah hutang nih, ada amalan yang ketika kita membaca sholawat kepada Nabi, insya Allah dimudahkan segala urusan kita. Kenapa? Karena sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya, man sholla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha ashron. Barang siapa bersolawat terhadapku, kata Rasulullah, 1 kali, maka Allah akan membalasnya 10 kali. Jadi solawat yang kita baca 1 kali, 3 padilah yang akan Allah berikan. 1, 10 dosa dihapuskan. Ibu punya dosa tidak? Sedikit atau banyak? Banyak atau banyak sekali? Banyak sekali atau super banyak? Coba jujur ini jujur. Dosa paling banyak kepada siapa? Pasti kepada Allah. Ini yang hablum minanasnya kepada siapa? Suami katanya loh. Emang kenapa ibu punya dosa apa ke suami? Banyak deh katanya. Ketika kita merasa banyak dosa, mau tidak Allah ampunkan dosa kita? Mau tidak dosa kita diampuni oleh Allah ibu? Ibu perlu kita ingat, ketika kita banyak masalah, ketika kita sering gundah gulana gelisah, di antaranya yang mengundang datangnya masalah kita adalah karena dosa-dosa kita. Makanya dengan bersolawat inilah jalur singkat kita meraih ampunan Allah.
1 kali sholawat diampuni 10 dosa oleh Allah. Jadi kalau merasa banyak dosa, harus makin banyak lagi bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sholawat itu adalah sama seperti kita bertaubat istighfar kepada Allah. Makanya kalau merasa banyak dosa, perbanyak lagi sholawatnya. Yang kedua, tadi katanya ibu punya dosa banyak, dihapus dengan perbanyak sholawat. Kedua, saya mau bertanya lagi, ibu punya masalah tidak? Banyak, kelihatan dari mukanya. Ini kan yang hadir 90% pada banyak masalah. Daripada di rumah nanti ada datang yang nagih Tupperware, mending aku ngaji lah. Ini nggak suudon ya Bu ya. Banyak masalah, yang bisa ngurai masalah siapa? Yang bisa ngurai masalah siapa Ibu? Allah. Kita kadang menjadi manusia sok hebat, menjadi manusia sok kuat, padahal yang memberi ujian Allah dan Allah yang akan mengurai ujian tersebut. Kita diwajibkan berikhtiar, kita diwajibkan berusaha. Di antara usaha langit kita adalah dengan memperbanyak sholawat. Sholawat adalah jalur singkat kita diurai dari masalah-masalah yang kita hadapi. Yang ketiga, Bu, saya mau nanya lagi. Pokoknya biar gak bosan, kita ngobrol aja ngajinya. Ibu-ibu punya keinginan tidak? Punya cita-cita tidak? Banyak kata ibu. Ya, diantaranya mau rezeki lancar, suami soleh, kerjaannya bagus, anak-anak baik, sehat, soleh, soleha. Terus nanti kerjanya yang enak, gajinya besar. Betul tidak Bu? Ketika kita banyak keinginan, ketika kita punya cita-cita, diantaranya jalur singkatnya lagi dengan memperbanyak sholawat. Makanya nih Bu, resep hidup bahagia itu harus banyak dzikir, jangan terlalu banyak mikir. Kenapa kita hidup sering riweh? Kenapa kita hidup sering dipertemukan dengan hal-hal rumit? Padahal Allah tidak mungkin menguji hambanya di luar kemampuan hambanya. Tapi kadang kita pusing 7 keliling. Kenapa? Karena kita terlalu banyak mikir tapi kurang dzikir. Terlalu banyak curhat ke manusia, kurang curhat kepada Allah. Nah, dengan sholawat inilah, kalau lisan kita sudah sibuk dengan bersolawat, dijamin bakal kurang ngobrol dengan manusia. Makanya ada peribahasa, jangan suka nitip ubi ke tetangga, nanti pulangnya jadi kolek. Paham Ibu? Kalau kita nitip omongan ke tetangga 1 gayung, nanti pulang-pulang jadi 1 toren. Banyak ngarangnya. Udah, kalau ibu punya masalah, ibu punya keinginan, ibu punya cita-cita, ibu punya dosa, ingin diampuni dosanya, ambil sajadah, ambil air wudhu, sholat hajat, sholat taubat. Setelah selesai sholat, perbanyak sholawat. Udah, itu mama pasti bakal top markotop, bakal adem ke hatinya. Sesuai yang disyairkan, Cikini kegondang dia, yang hadir di sini calon ahli surga. Cikampek, Tasikmalaya, meski capek tetap hati bahagia. Betul nggak? Papua ke Jayapura, biar bahagia banyakin berdoa. Ke Malang naik pesawat, biar hati
tenang, banyakin sholawat, banyak doa, banyak sholawat. Apalagi ini memasuki kelahiran baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan hanya seremonial tahunan saja, tapi harus punya target setiap memasuki bulan Rabiul Awal. PR untuk kita agar kita layak diakui umat baginda Nabi. Yang pertama, semakin semangat bersolawat. Rasul tidak butuh solawat kita, justru kita butuh ampunan Allah, butuh rahmat Allah, butuh syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Target yang kedua selama memasuki Rabiul Awal dan Rabiul Akhir, hidupkan lagi sunnah-sunnahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat ibu, sunnah-sunnah Nabi bukan hanya sholat duha saja, itu pun sunnah Nabi. Sunnah-sunnah Nabi bukan hanya sholat tahajud saja, itu pun sunnah Nabi. Yang termasuk ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita ikuti ada menjaga lisan. Menjaga apa? Lisan. Karena selamatnya seorang hamba tergantung pembicaraannya. Banyak orang yang masuk surga gara-gara lisannya, tidak sedikit orang yang masuk neraka gara-gara lisannya. Apalagi kita perempuan nih, sudah disebutkan di dalam hadis ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berisra dan mi'raj, Rasulullah melihat neraka itu isinya banyaknya kaum perempuan. Semoga bukan kita di dalamnya, amin. Tapi kita pun harus berbesar hati. Kita punya Allah yang Maha Rahman Rahim. Kita raih surga Allah dengan yang kita bisa. Di antaranya apa? Kata Rasulullah bertanya ke malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, kenapa di neraka banyak umatku dari kaum perempuan? Kata malaikat Jibril, penyebab kaum wanita masuk neraka karena dia kurang bersyukur terhadap suaminya. Mudah-mudahan kita tidak ada di dalamnya, Bu. Mudah-mudahan kita termasuknya istri-istri solihah yang mendapat ridho suami, yang bersyukur dikasih berapapun oleh suami. Dikasih 1 bulan 10 juta, alhamdulillah. Alhamdulillah tidak ini, Bu? Jangan-jangan di sini mah Bu RT besar-besar gajinya ya. Saya kasih bilang 10 juta, 10 juta kata ibu. Jangan-jangan di sini wajah-wajahnya gajinya 50 jutaan ya Bu RT ya. Masya Allah, tabarakallah. Dikasih oleh suami 20 juta, alhamdulillah. Ibu mau tahu nggak resep bahagia? Mau tahu nggak resep bahagia? Ibu mau bahagia tidak? Ibu mau bahagia tidak? Pasti semua ditanya ingin bahagia. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Syukuri suami kita mirip Raffi Ahmad, alhamdulillah. Suami kita mirip Mandra, alhamdulillah. Kok ketawa, Bu? Sama aja kan, yang penting laki-laki. Suami kita tinggi besar, alhamdulillah. Tapi Umi, suami saya itu nggak romantis, alhamdulillah. Yang penting dia ada, yang penting dia tanggung jawab. Kita seorang istri ketika punya suami, ketika kita statusnya berumah tangga, 2 rakaat sholat sunnah yang kita kerjakan lebih baik daripada 80 rakaat orang jomblo yang mengerjakan. Tuh, makanya ibu, kalau kita bersyukur mah adem hati ini. Syukuri aja apa yang ada. Jangan pernah melihat nikmat orang lain. Kunci bahagia, syukur yang sudah punya,
Kedua, jangan melihat nikmat orang lain, karena cikal bakal timbulnya iri, cikal bakal timbulnya hasud, cikal bakal timbulnya dengki, karena mata ini sering melihat nikmat-nikmat orang lain. Orang lain beri kulkas, ibu ini yang gemas-gemas. Jadi ada orang yang beli kulkas, pasti itu kredit, itu kulkas 6 pintu, pasti 3 tahun bayarnya, dijulidin. Ada orang beli motor, dia yang naik darah. Ada orang yang beli mobil baru, dia yang naik ambulan, gara-gara tensinya tinggi ngedrop. Jangan ya Bu, capek hidup kita kalau melihat terus nikmat orang lain. Harusnya disyukurin. Alhamdulillah tetangga kebeli mobil, kali aja nanti diajak ke pantai bareng-bareng gitu. Alhamdulillah suaminya beli motor baru, yang kita mah syukuri aja. Yang penting bisa sampai Panindo belanja ke pasar. Betul apa betul? Dah, pokoknya intinya Ibu, dengan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, 3 target utama kita agar kita layak diakui umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, semakin semangat bersolawat, karena dengan solawat itulah jalur singkat kita diampuni dosa, jalur singkat dibebaskan dari masalah, jalur singkat dikabul segala apa yang dihajatkan. Lalu yang kedua, hidupkan lagi sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jaga lisan, jangan memperbanyak mikir tapi kurang zikir. Harusnya apa? Perbanyak zikir. Ketika mikir pun mikirnya harus jadi zikir. Perbanyak bersyukur apa yang sudah Allah beri. Tutup mata dari melihat nikmat orang lain. Jauhi dari sifat SMS. Tahu Ibu SMS? Tahu Ibu SMS? Penyakit yang paling membahayakan. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Jadi dia mah yang punya SMS mah kalau orang bangkrut teh hore gitu. Itu paling penyakit paling bahaya itu. SMS itu. Naudzubillahi min dzalik. Target yang ketiga, sering-seringlah hadir di majelis ilmu, karena kita hidup sudah di akhir zaman. Banyak fitnah, yang benar disebut salah, yang salah dibenarkan. Dengan ngaji inilah kita terus diingatkan untuk mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya pulang ke kampung ke abadian. Serepot apapun Ibu, sempatkan waktunya taklim, udah simpen pekerjaan gak ada habisnya ngaji. Karena insya Allah kalau di Batam itu ngajinya kan gak kayak di kampung-kampung. Di kampung-kampung tiap hari ya Bu ya, dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad itu ada pengajian. Di Batam kalau nggak Jumat, Sabtu. Kalau nggak Sabtu, Ahad. Masa sih seminggu nggak bisa nyempetin waktunya untuk Allah? Kalau kita ngaji ini sedang menolong agamanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sabda Nabi, firman Allah, intan surullaha yansurukum wa yutsabbit aqdamakum. Kalau kita hidup mau ditolong Allah, tolonglah agama Allah. Di antara yang kita bisa apa? Hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan berkah dan manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah setelah pulang dari pengajian ini, kita semuanya makin giat, makin semangat bersolawat. Insya Allah. Yuk sama-sama kita berdoa. Sebelum berdoa kita membaca istighfar sebanyak 3 kali. Astagfirullah Rabbal baraya. Rabbal baraya
حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها حج بيتك الحرام وزيارة قبر نبيك الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم بالعافية والعفو واللطف والسلامة وبلوغ المرض وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولزوجنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتوب إليه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin atas rezeki ilmu di sore hari ini. Mudah-mudahan silaturahmi kita silaturahmi yang penuh barokah, silaturahmi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, silaturahmi yang menjadi jalan kita semuanya sehat, panjang usia, berlimpah rezeki dari berbagai arah. Amin ya robbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu yang telah menyampaikan ilmunya kepada kita semua. Terima kasih kepada Ibu yang telah menyampaikan ilmunya kepada kita semua. Mudah-mudahan dengan ceramahnya Ibu kita yang didengarkan sama kita menjadi bermanfaat dan berfaedah berkah ila yaumil qiyamah. Amin ya Allah. Dan mudah-mudahan juga peringatan Maulid ini Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi ini Wasallam menjadikan syiar ila yaumil qiyamah.